Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, penelitian saya dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi terhadap Sosial Media dalam Mempengaruhi Masyarakat untuk Berbelanja secara online dari mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Latar belakang. Semakin tinggi tingkat perkembangan bisnis di era globalisasi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat dan mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menetapkan orientasi kepada keputusan pembelian sebagai tujuan utama. Pengembangan strategi pemasaran sistem informasi dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan analisis data sosial media dengan memahami perilaku belanja dan preferensi masyarakat. Perusahaan dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efisien. Sistem informasi juga dapat membantu dalam mengukur efektivitas kampanye pemasaran yang dilakukan melalui sosial media. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai saluran pemasaran untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih cenderung berbelanja secara online. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna media sosial dalam konteks belanja online. Apakah sistem pembayaran cash on delivery berpengaruh terhadap minat belanja? Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menyajikan konten yang relevan dan personalisasi kepada pengguna media sosial. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh media sosial dalam mempengaruhi perilaku berbelanja masyarakat. Tujuan ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana media sosial dapat mempengaruhi keputusan belanja masyarakat. Dalam analisis ini, faktor-faktor seperti pengaruh sosial, rekomendasi ulasan produk, dan konten pemasaran yang efektif akan dieksplorasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna media sosial. Dalam perancangan sistem informasi, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna media sosial. Tujuan ini adalah untuk memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pengguna media sosial dalam konteks belanja online sehingga sistem informasi dapat dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, merancang sistem informasi yang terintegrasi dengan media sosial. Tujuan ini adalah untuk merancang sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan platform media sosial yang relevan. Sistem informasi harus mampu mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi yang relevan kepada pengguna media sosial sehingga mempengaruhi mereka dalam melakukan pembelian online. Landasan teori. Menjelaskan mengenai kajian penelitian secara relevan terhadap penelitian, yaitu penelitian, analisis, dan perancangan sistem informasi terhadap sosial media dalam mempengaruhi masyarakat untuk berbelanja secara online. Selanjutnya, hasil kajian penelitian diuraikan dengan singkat dan dijadikan sebagai landasan untuk mendukung penelitian ini. Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa pemasaran online atau online marketing adalah suatu bentuk usaha dari perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan produk dan jasanya dan juga untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Dengan kata lain, pemasaran online adalah proses di mana konsumen membeli produk atau jasa di internet. Pemasaran online juga
disebut dengan istilah perdagangan elektronik (electronic commerce), yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi, www, atau jaringan komputer lain. Objek penelitian. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pemasaran dengan menganalisis dan merancang sistem informasi yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran melalui media sosial. Ini dapat menghasilkan peningkatan kesadaran merek, keterlibatan pengguna, dan konversi penjualan. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem informasi yang terintegrasi dengan media sosial dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dalam proses pemasaran dan penjualan, automatisasi beberapa tugas, dan pemrosesan data yang lebih cepat dapat menghemat waktu dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna dengan memahami kebutuhan dan preferensi pengguna media sosial. Sistem informasi dapat menyajikan konten yang relevan dan personalisasi. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja online, membuatnya lebih puas dan mendorongnya untuk melakukan pembelian berulang. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2023. Lokasi penelitian berada di daerah Kota Pontianak. Objek penelitian ini dilakukan pada beberapa aplikasi seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, metode pengumpulan data. Proses penelitian. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi analisis standar, sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, penelitian sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human instrumen mencari informasi data, yaitu wawancara mendalam pada waktu sarana dan prasarana. Selain itu, peneliti juga menganalisis kebutuhan peralatan, sarana, dan prasarana, mengobservasi ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan setelah penelitian melakukan wawancara mendalam terhadap user provider yang dijadikan objek penelitian. Yang keempat ada evaluasi. Semua data kebutuhan, ketersediaan, dan penggunaan peralatan, sarana, dan prasarana yang telah dianalisis kemudian dievaluasi sehingga diketahui kebutuhan peralatan, sarana, dan prasarana berdasarkan hasil penelitian. Identitas responden. Identitas responden digunakan untuk melakukan penelitian adalah pengguna media sosial di Kota Pontianak. Adapun identitas responden yang digunakan ialah jenis kelamin, usia, dan pendapatan responden. Untuk melihat identitas responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Ini peta diagram alur perencanaan pelaksanaan proyek. Jenis kelamin responden, yaitu ada 5 pria dan 5 wanita. Usia responden dari 17 sampai 20 tahun ada 3, 21 sampai 25 tahun ada 3, dan 21 sampai 25 ada 4. Tanggapan responden mengenai pembelian melalui sosial media dengan sistem pembayaran pada aplikasi TikTok. Apakah berpengaruh terhadap minat berbelanja? Sangat setuju ada 7, setuju ada 2, ragu-ragu ada 1. Tanggapan responden mengenai pembelian melalui sosial media dengan sistem pembayaran pada aplikasi Facebook. Apakah berpengaruh terhadap minat berbelanja? Sangat setuju ada 5, setuju ada 5. Tanggapan responden mengenai pembelian melalui sosial media dengan sistem pembayaran pada aplikasi Instagram. Apakah berpengaruh terhadap minat berbelanja?
Sangat setuju ada 5, setuju ada 2, ragu-ragu ada 3. Tanggapan responden mengenai sistem pembayaran TikTok, Facebook, dan Instagram secara simultan berpengaruh terhadap minat berbelanja. Sangat setuju ada 8 dan setuju ada 2. Hasil hasil rekapitulasi hasil rekapitulasi responden terhadap minat berbelanja sistem pembayaran TikTok, Facebook, dan Instagram. Sosial media memiliki kebutuhan konsumen. Jawabannya 7, 2, 2 dan 1, yaitu dengan skor 46. Sistem pembayaran TikTok dan Instagram berpengaruh terhadap minat berbelanja, dan ada yang menilai 5 dan 4. Skor 45. Kualitas pelayanan menjadi pilihan utama bagi pengguna aplikasi TikTok, Facebook, dan Instagram. 5, 2, dan 3, respon 42. Minat konsumen berbelanja pada sistem pembayaran yang ada pada aplikasi TikTok, Facebook, dan Instagram ada 8, 2, dan skornya 48. Total skor ada 181, skor tertinggi 48, skor terendah ada 42. Hasil penelitian berdasarkan tabel di atas, maka rekapitulasi variabel dapat dilihat dari total skor yang diperoleh. Di bawah ini, nilai tertinggi dan nilai terendah dilihat sebagai berikut. Nilai tertinggi, item X bobot tertinggi, responden 4 kali 5 kali 10 sama dengan 200. Nilai terendah, item X bobot terendah, responden 4 kali 1 kali 10 sama dengan 40. Untuk mengetahui hasil interval koefisien variabel promosi adalah sebagai berikut. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi 5. 200 dikurang 40 dibagi 5 sama dengan 32. Untuk mengetahui tingkat kategori mengenai variabel promosi, maka dapat ditentukan sebagai berikut. Sangat setuju 200 sampai 168, setuju 167 sampai 135, ragu-ragu 134 sampai 102, tidak setuju 101 sampai 69, sangat tidak setuju 68 sampai 76. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel promosi total skor 181, maka dapat dikategorikan sangat setuju. Hal ini dapat jadi acuan untuk meningkatkan tingkat kualitas pada aplikasi tersebut. Jadwal penelitian kegiatan. Waktu pelaksanaannya ada di bulan perpustakaan bulan Mei, penulisan proposal di bulan Mei, kemudian data bulan Mei, penulisan laporan akhir di bulan Mei. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon kurang dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.